Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati. Saya mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Program Pascasarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, saya akan membahas tentang model-model penyusunan kurikulum pendidikan anak usia dini. Sebelum kita membahas model-model penyusunan kurikulum pendidikan anak usia dini, kita harus ketahui apa itu kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal, sehingga memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum dipandang sebagai jantungnya sebuah program pendidikan. Inti dari tujuan kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini adalah mendorong perkembangan peserta didik sehingga mempunyai kesiapan untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Ada beberapa model kurikulum pendidikan anak usia dini yang dapat dikembangkan pada lembaga pendidikan anak usia dini. Di antaranya, pertama, model kurikulum PAUD High School. High School merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak dan memprioritaskan anak terlibat secara aktif baik dalam perencanaan hingga proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang sesuai dengan minat anak, sehingga penentuan kegiatan pembelajaran oleh guru dan anak dilakukan dengan cara yang seimbang. High School memiliki 3 prinsip utama. Pertama, partisipasi anak aktif dalam memilih, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan belajar yang dilaksanakan di bawah pengawasan dan bimbingan guru yang seksama dalam lingkungan belajar. Kedua, perencanaan harian oleh guru yang sesuai dengan perkembangan dan observasi anak yang seksama. 3. Tujuan dan materi yang sejalan dengan perkembangan anak bagi anak-anak berdasarkan indikator-indikator utama perkembangan high school. 5 unsur model high school. Pertama, proses belajar yang aktif. Kedua, pengaturan ruang kelas. 3. Jadwal harian. 4. Asesmen. 5. Kurikulum. Kedua, model kurikulum PAUD kreatif. Pendekatan permainan kreatif digunakan sebagai dasar untuk merancang sebuah kurikulum permainan kreatif. Ada 8 pengoptimalan perkembangan anak yang ingin dicapai melalui permainan kreatif, yaitu pertama, nilai diri dan kepercayaan diri. Kedua, kepercayaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama teman. 3. Hubungan interpersonal. 2. Keterampilan berkomunikasi yang efektif. 4. Kemampuan untuk bersikap atau berpikir secara mandiri dan mengembangkan kontrol diri. 5. Keterampilan untuk mengemukakan gagasan atau perasaannya. 6. Pemahaman dan pengelolaan informasi tentang lingkungan fisik dan sosial. 7. Pemerolehan dan penggunaan keterampilan untuk memecahkan masalah. Kedelapan, rasa ingin tahu tentang dunia di sekitarnya dan rasa nyaman dalam belajar dan bereksplorasi. Kurikulum bermain kreatif meliputi 5 komponen, yaitu peran guru, hubungan dengan orang tua,
manajemen kelas, dan kelas bimbingan, desain kelas, dan pengorganisasian, dan lingkungan bermain di luar. Ketiga, model kurikulum pendidikan anak usia dini tematik terpadu. Pendidikan anak usia dini, pembelajaran tematik lebih populer digunakan karena pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan yang memfokuskan penyelenggaraan kegiatan belajar bagi anak berdasarkan tema-tema, pokok pikiran tertentu yang ada di dalamnya. Terdapat berbagai materi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kemampuan fisik motorik, perkembangan agama dan moral, kognitif, bahasa, serta sosial dan emosional. Berbagai tema tersebut ditentukan berdasarkan tumbuh kembang anak serta keadaan lingkungan di sekitar anak. Tema dapat dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak agar tidak menimbulkan kebosanan. Menggunakan tema yang menarik bagi anak, sederhana, sesuai lingkungan sekolah atau budaya lokal. 4. Model kurikulum Reggio Emilia. Melalui pengalaman Reggio Emilia, anak usia dini belajar untuk terlibat dalam komunikasi dengan orang lain tanpa ada kekerasan dan bersifat membangun, seperti halnya untuk mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis. Anak-anak juga didukung untuk menyatakan dan mendiskusikan gagasan secara terbuka dalam suasana yang demokratis untuk membentuk kedekatan hubungan jangka panjang dengan orang lain di sekolah. Reggio Emilia mempunyai prinsip dasar. Pertama, gambaran tentang anak. Pendidikan di Reggio Emilia harus memiliki pandangan bahwa setiap anak memiliki kompetensi yang kuat dan penuh dengan ide, sehingga harus mampu membuat program pengembangan yang dapat mengoptimalkan semua itu. Kedua, lingkungan sebagai guru ketiga. Lingkungan merupakan guru ketiga yang memberikan kesempatan kepada anak untuk membangun pemahaman sosial dan kehidupan, memberi pengalaman anak sebagai bagian dari masyarakat senatural mungkin. 3. Hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara anak dan guru, hubungan anak dan orang tua yang merupakan komponen penting dari kurikulum Reggio Emilia ini. Semua komponen ini terlibat dalam perencanaan, proses hingga evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. 4. Kolaborasi atau kerjasama. Kerjasama yang berusaha dijalankan dalam kurikulum Reggio Emilia ini adalah kerjasama antara berbagai komponen, antara lain sesama guru, anak dan guru, anak dengan orang lain, anak dengan orang tua, dan anak dengan komunitas yang lebih besar lagi. 5. Dokumentasi merupakan kegiatan untuk menyimpan proses kegiatan anak yang nantinya dapat digunakan sebagai portofolio dan laporan perkembangan anak serta evaluasi kegiatan pembelajaran. 6. Provokasi. Kegiatan provokasi ini merupakan kegiatan mendengarkan secara intensif apa yang menjadi minat anak yang disampaikan melalui percakapan ataupun pertanyaan. 7. 100 bahasa anak. 100 bahasa anak di sini merupakan kegiatan untuk memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan idenya secara verbal dan simbolik menggunakan berbagai media yang ada. Kelima, model pembelajaran Montessori. Pembelajaran model Montessori menggabungkan anak dari berbagai usia dan kemampuan menjadi satu kelas. Lingkungan pembelajaran diatur sesuai ukuran tubuh anak. Materi bermain yang berurut dari sederhana menjadi kompleks. Menyiapkan pengalaman langsung dalam setiap aktivitas anak dengan melibatkan anak secara aktif. Dan guru bertindak, membimbing dan mengamati proses perkembangan anak daripada memberikan instruksi. Pembelajaran menurut model Montessori lebih diorganisasi secara individualis daripada kelompok. Sekolah Montessori melaksanakan pembelajaran yang lebih bersifat individu daripada anak tidak direncanakan untuk kegiatan kelompok. Model Montessori menjabarkan 3 konsep sebagai kunci pembelajarannya. Pertama,
anak belajar jika melakukan aktivitas secara langsung. Kedua, anak bebas memilih apa yang dibutuhkannya untuk mengembangkan kompetensinya. Tiga, guru tidak boleh mendiktekan tujuan belajar kepada anak agar anak dapat memilih kegiatan dengan bebas sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Model-model penyusunan kurikulum pendidikan anak usia dini dapat saya simpulkan. Pertama, pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan. Tujuan kurikulum 2013 untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal sehingga memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Model-model kurikulum pertama, model kurikulum high school. Kedua, model kurikulum PAUD kreatif. 3. Model kurikulum PAUD tematik terpadu. 4. Model kurikulum Reggio Emilia. 5. Model kurikulum Montessori. Demikianlah materi yang saya paparkan tentang model penyusunan kurikulum pendidikan anak usia dini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.